Before we are going to our class, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we are going to the material about daily activity. Do you know what daily activity? No, sir. No, sir. Okay, please, Mas Bugis, read the definition about daily activity first before I explain about it. Can you? Daily activity is first defined as daily required because what is taught is daily returned, in which every activity is sequential since the activity starts in the morning until it ends at night. Dasar. Oke, thank you, Mas Bugis. Yang dimaksud di sini daily activity adalah kegiatan sehari-hari yang didefinisikan sebagai rutinitas. Karena yang dikisahkan adalah rutinitas sehari-hari di mana setiap aktivitasnya berurutan sejak aktivitas dimulai dari pagi hingga sampai malam. Jadi melakukan aktivitas dari pagi hari sampai malam itu adalah merupakan daily activity. Nah, di dalam daily activity itu pasti kebanyakan menggunakan dengan simple present tense. Simple present tense tenses describe events that occur at the present time in a simple form or a job that is done repeatedly. Daily habits. This tense can also be used to show general or factual statement. Jadi ini dimaksud adalah tenses ini menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk sederhana atau pekerjaan yang dilakukan berulang kali. Jadi pekerjaan yang terus-menerus dikerjakan itu menggunakan simple present tense. Tenses ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan pertanyaan umum atau faktual. Saya akan langsung ke contohnya ke simple present tense. Simple present tense itu ada 3 ya. Biasanya orang-orang menyebut itu positif, negatif, dan interrogatif juga pertanyaan. Yang dimana tentu saja itu mempunyai beberapa rumus dari setiap bentuk tersebut. Seperti contohnya, saya jelaskan yang bentuk positif itu seperti dalam pertama subjek, yang kedua menggunakan verb 1 dan setelahnya objek. Oke, itu yang bentuk verbal. Dan ada yang bentuk nominal. Bentuk nominal itu kayak sebuah kayak menggunakan kata sifat ataupun menerangkan sebuah keadaan ataupun bagaimana itu menggunakan pertama subjek terus ditambah dengan to be yang di dalamnya ada is, am, are dan plus objek. Yang keduanya ada negatif menggunakan rumusnya. Yang pertama, ketika menggunakan kata verbal itu subjek ada do, are, or does, plus not, plus ditambah one dan objek. Dan yang untuk nominalnya menggunakan subjek to be, not, plus objek. Terus untuk kata pertanyaan atau yang biasa disebut dengan interrogatif itu menggunakan pertamanya adalah do or does, tergantung subjeknya itu apa, atau is, am, are, atau is, it. Terus tambah dengan verb 1 lalu objek. Itu untuk verbal. Dan untuk nominalnya to be plus subjek. To be itu yang dimaksud adalah seperti is, am, are gitu ya. Habis itu verb 1 dan plus objek. Perlu kalian dipahami jika simple present itu pasti identik atau pasti menggunakan dengan verb 1, verb pertama, oke? Yang digunakan adalah verb pertama. Contoh yang bentuk positif dari simple present yang bentuk verbal. They study literature every Monday. Ini sudah jelas subjeknya adalah they dan verb 1-nya adalah study dan objeknya itu adalah literatur. Oke.
Habis itu ya sama ketika untuk nominal tinggal menggunakan to be or is MR seperti yang contoh Mr. Joko Widodo is. Kenapa memakai is? Karena Mr. Joko Widodo adalah to be-nya itu intinya tuh subjeknya menggunakan he. Jadi memakai is. Oke. Terus the President of Indonesia. Seterusnya seperti itu ketika untuk ketika negatif itu menggunakan do dan not, tidak ada kata tambahan, tidak langsung kepada verb 1. Masa they not study, bukan seperti itu ya. Jadi verb 1-nya itu memakai do dan seterusnya tinggal tidak diubah. Seperti contoh they do not study literature every Monday. Berarti verb 1-nya di mana? Verb 1-nya ada di do. Oke. Walaupun do atau she, berarti kalau she memakai she does not study. Sampai di sini bisa dipahami? Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ke interrogatif. Ke interrogatif kita hanya mengubah dari bentuk yang dimana negatif, tidak dari, lebih gampangnya itu dari negatif ya, yang dimana memakai do or does di tengah kalimatnya itu kita diubah ke awal ya, lebih gampang ya. Kalau yang bentuk positif kan tidak ada do ataupun does-nya. Berarti kita ketika untuk memakai kata negatif ataupun interrogatif sebuah kalimat pertanyaan itu memakai do ataupun does. Dan ketika memakai kalimat pertanyaan, do-nya ditaruh di depan sebelum subjeknya. Seperti contoh yang saya contohkan, do they study literature every Monday? Nah, berarti di sini ada kata do-nya di depan, diubah biar lebih gampang. Oke, karena apa do-nya di depannya? Karena ini kan bentuk pertanyaan. Oke. Ini kenapa pakai they? Karena they itu bentuknya adalah are. Biasanya tidak berbentuk kayak seperti does, she ataupun he. Kalaupun subjeknya adalah perempuan ataupun laki-laki itu memakai does. Contohnya does Ahmad study literatur every Monday? Yo, seperti itu ya. Jadi pahami nih untuk bentuk-bentuk verbal dan nominal dalam bentuk positif, negatif, interrogatif, simple present. Bisa, sir. Oke, thank you. Kita lanjut ke kata yang dimana itu biasa digunakan untuk kalimat ke daily activity. Jadi katanya itu biasanya untuk memakai usually or always gitu ya. Kalau usually itu artinya itu sering kan, kalau sekarang selalu kan. Berarti ketika ada kata tersebut berarti itu menunjukkan aktivitas yang selalu dilakukan. Berarti kalau aktivitas yang sering dilakukan tentu saja menggunakan tenses simple present. Oke ya. Coba siapa yang mau mencontohkan dari kata yang pertama menggunakan kata always? Nomor 1 dulu. Ada yang mau mencontohkan? Ya, sir. Miss. Oke. Siap. Monggo. Yang nomor 1 ya, sir. Yang always. Iya. Keseharian kamu ngapain aja biasanya kalau ya, coba. Sir. Oke. I always eat every day in the morning. Itu, sir. Oke, thank you Mam Sugis. Good. I always eat
Can you repeat, Mas Bugis, your answer? Nggak kedengeran, sir, suaranya. Can you repeat your answer, Mas Bugis? I always eat every day in the morning. I always eat. Kurang lengkap kalimatnya, bisa ditambahkan objeknya apa? Contohnya eat apa kayak nasi pecel kayak. Oh, nasi lengkot, sir. Siap, nasi lengko. Coba diulang katanya biar lebih sempurna. Baik, sir. I always eat nasi lengko khas Brebes every day in the morning. Okay, great. This is the correct answer dan kalimat yang komplit ya. Jadi ada sebuah subjek dan verb pertama dan ada objeknya. Berarti adalah sebuah kalimat yang sudah terpenuhi untuk menunjukkan simple present. Oke, untuk contoh, siapa yang memberikan contoh yang kedua menggunakan they often? Boleh di share. Can you hear me? Mbak Iva, sir. Yo. Siapa aja yang mau menjawab, mau memberikan contoh? Saya, Pak. Saya. Siap, Pak. They often play football in the field. Okay, thank you very much for your answer. Okay, number 3. Who? Nanti yang jawab saya tambahkan nilainya nanti A+. Nobody? Nobody for answer this next question? Nggak ada ya, Pak. Saya aja nggak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Monggo. Yang nomor 3 ya. Okay. Bolong Mbak Iva ya. Ayo Mbak Iva. Ayo. She always sleeps late night. Oke. Siap. So ini sudah memasuki di kalimat yang interrogatif atau sebuah pertanyaan. Boleh siapa yang mau menjawab? Saya, sir. Oke. Tidak adakah selain Mas Mugis? Oh, Indriana, sir. Oke. Silahkan. Monggo. Breakfast. Ini suara saya apa? Suara saya apa? Ini putus-putus ini. Do you always
breakfast in the morning? Oke, thank you Mbak Idri. Good job for your. Oke, sekarang nomor 5. Does he often? Nomor 5, ada yang mau bantu saya untuk menjawab? Mas Mugis tadi yang mau menjawab ini. Coba. Siapa, Sir? Iya, yang jenengan. Ya sampean, cepet yang mau menjawab. Nomor berapa? Nomor 5 saja. Oke. Does he often sleep every night in the bedroom? Oh, jangan pakai slip lagi. Tadi sudah dipakai sama Mbak Indri. Oh, udah. Samaan ini jodoh kayaknya. Does Hmm. Does he often Mojokerto? Oke, itu does he often go to Mojokerto? Play, sir. Play football. Oh, oke. Oke, good job. Now the last number 6. Who want to answer? Ayo, nomor 6. Tidak ada siapapun yang mau jawab. Saya coba, Sir. Ya, boleh. Monggo. Nomor 6 ya, Sir. Nomor 6. Nomor 6 saja. Do we often Sebentar, Mbak. Do we often meet at the park every Sunday? Oke, thank you. Do we often meet every Sunday? Thank you, Mbak Salah. So Sama-sama. we are going to. It's time to have a quiz. Okay, have you ready to answer about the quiz that I have shared in group? Have you? Sekarang kuisnya sudah dikerjakan apa belum, atau mau dikerjakan bersama-sama? Kerjakan bersama-sama. Kerjakan bersama-sama. Oke, kita ke kuis ya. Saya akan memunculkan sudah terlihat belum? Sudah, Sir. Oke. Sudah. Oke, sekarang nanti dijawab ya kuisnya ya sendiri-sendiri. Nanti kita akan membahas satu-satu kuisnya yang ada 10 nomor. Jawaban yang pertama nomor 1 siapa yang dibaca dulu soalnya, setelah itu dijawab menurut kalian mana yang benar.
Nomor 1, yuk, yuk. Bisa satu anak langsung menjawab atau 3 gitu bilang biar waktunya efisien gitu. Siap. Karena kan sebenarnya kan sudah di-share sebelumnya ya. Jadi sebenarnya tinggal bahas-bahas gitu. Oke. Saya mau coba menjawab, Sir. Siap, coba Mbak Sahla 3 nomor ya. Oke. Nomor 1, Handy. What time does Henny have breakfast? Hania, Hmm. she usually has breakfast at 6 p.m. See, sir? Oke, great answer Mbak Sahla. Oke, nomor 2, sir. Oke. Lukman, berapa Handy? He goes to school at 6. Jawabannya, when does Al goes to school? Jawabannya A, B, sir. B or D? Oh, astagfirullah. Ya, D, sir. Oke. Oke, sip. Nomor 3, English class always blah 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 at 8. The suitable word to complete the sentence is English class always start at 8. D, sir. Jawabannya is Starts A. oke, great. Nomor 2 dan nomor 3 kenapa Mbak Sahla menjawab D dan E? Karena orang ketiga tunggal, sir. Ya, siap. Jadi nomor 2 dan nomor 3 itu sama ya konteksnya itu ketika dilihat dulu karena nomor 2 itu kan kenapa jawabannya D itu karena kata ketika sudah ada kata das itu tidak boleh menggunakan kata di ada tambahan di kata verb pertamanya. Oke. Karena ketiga ya, nomor 3 itu kembali ke subjeknya itu English kan. English class berarti itu termasuk it itu CMR-nya kan is kan berarti itu kembalinya starts ya. Nomor 4 kita lanjut, siapa yang mau menjawab? Yo Mas Mukis jawab, Mas Mukis. Mas Mukis mana nih orangnya? Saya Ayo jawab sampai capek. sampai berapa? Ya, sampai nomor 6. She blah 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 not eat a bread every morning. The suitable word to complete this sentence is Nomor 4 dulu Mas Mukis. Nomor 4 dulu. Oh, nomor 4. Ngopi dulu, ngopi. Terus, Dani usually blah blah blah. He is home work after school. The suitable word to complete this sentence is text. What? Yeah, great. Yang C. Okay, great. The correct answer C. So, number 5. Nomor 5. She blah 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 not eat a bread every morning. The suitable word to complete this sentence is does. Okay. So D. Okay, number 6. Number 6. They usually blah 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 not play badminton every weekend. The suitable word to complete this sentence is apa ya? Ingat itu. Do. Okay. Last one, Mas Mugis. Last one, number 7. Okay. Aduh. Bonus.
Masih banyak, sir. No. When does the Ganga shop open? Adit, bla bla bla. Jawabannya adalah Ada 3 subjek. yang C. Ganga shop opens at 6:30. Okay, great, Mas Bugis. Thank you, Mas Bugis. So, Okay, sir. the next number wants to answer just 3 number 8, 9, and 10. Do you want to answer? Just now the answer number 2 is from example Mbak Iva. Mbak Iva, can you? Saya, Pak. Yeah. Okay. Answer Number 8. Please call me if you need to know. I do not need your help. Okay, great answer. So the next one, number 9. And then the next, number 9. Gina cooks fried rice. It is amazing. It is amazing. Okay. Next, Pak. Okay. The last one is number 10. They have a test every week. Okay, great. Thank you, Mbak Iva, the last answer. So about the daily activity and simple operation, do you have any question from this material? Nothing, sir. Okay, thank you very much. Yeah, I think enough from my class today. Hope this is useful for you. Okay, see you later next time. We close our class by reciting Hamdalah. Okay, thank you very much. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you very much. Thank you, Mas. Yeah. Next.